Shalom, ketemu lagi hari ini dan kita akan membahas sebuah tema firman Allah tidak pernah netral. Terambil dari kitab Yesaya ayat yang ke-6, 9 sampai dengan ke-13. Dan saat ini kita akan mengulas yang menarik, topik yang luar biasa dan ini kita sama-sama melihat ada paradoks mendengar mati rasa dan benih yang kudus di kitab Yesaya pasal 6. Ini adalah sebuah paradoks psikologis dan spiritual yang mendalam banget. Akarnya memang dari teks kuno yang usianya ribuan tahun. Tapi ironisnya ini nih sangat relevan dengan apa yang kita alami sekarang. Kita bakal eksplorasi soal mati rasa secara spiritual dan kita lihat catatan sejarah dari Yesaya pasal 6 ini dan menyambung dengan sebuah konsep pengharapan dengan benih yang kudus tadi. Ulasan ini benar-benar bisa mengubah kita untuk bisa mengkonsumsi informasi mulai hari ini. Mari kita bahas. Pernah nggak kita mikir bahwa makin gampang hari-hari ini untuk mengakses konten-konten rohani, kita bisa lihat segala konten yang sifatnya khotbah-khotbah yang luar biasa, bahkan kata-kata quotes-quotes dan tulisan-tulisan yang menarik dan bahkan pujian penyembahan yang membuat iman kita emosi terasa menggelora dan kita lihat itu dan mari kita lihat bahwa semua itu kita malah saat ini malah makin ngerasa mati rasa. Maksudnya coba deh ingat-ingat. Kita tuh terus-terusan scroll HP, dengerin khotbah, teologi-teologi yang bagus, berjam-jam, baca kutipan rohani ini. Tapi ujung-ujungnya merasa kehidupan spiritual kita tuh stagnan banget. Kenapa ya? Kita hidup di era di mana firman Tuhan itu literally ada di ujung jari-jari kita. Tapi kenapa hati kita merasa kosong? Nah, buat menjawab itu, mari kita pinjam konsep psikologi ini, desensitisasi. Namanya begini, ini kayak penurunan respon terhadap sebuah stimulus karena kita terpapar terus-menerus, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini kayak bayangin nih kita punya muscle nih, cuma dikasih rangsangan, tapi nggak benar-benar dipakai buat bergerak. Lama-lama jadi kebas, kehilangan sensitivitasnya. Sama persis tadi, kayak kondisi mental dan spiritual kita. Terus-terusan mengkonsumsi konten rohani tanpa action yang nyata, itu pelan-pelan bikin kita jadi mati rasa rohaninya. Ini yang menjadi sebuah konsep yang menolak buat kita. Kemudahan akses tidak otomatis melahirkan ketaatan. Fakta kalau kita punya 5 aplikasi Alkitab di HP atau semua yang konteksnya ada yang psikologis juga baik bagus-bagus, tapi nggak jadi jaminan secara spiritual. Mendengar tanpa bertindak itu bukan cuman pasif, tapi berbahaya. Kemudahan akses yang kita nikmati sekarang sering banget ngasih sekarang ilusi seolah-olah kita lagi bertumbuh. Padahal faktanya kita cuma lagi numpuk informasi yang ada di isi kepala otak kita aja. Oke? Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Agama formal Yehuda yang kosong. Cermin abad ke-8 di Yesaya pasal 6 ini. Dan kita kilas balik, kita lihat gimana konsep ini terbangun secara historisnya. Coba perhatiin, bangsa Yehuda di masa pelayanan Nabi Yesaya itu sama sekali bukan bangsa yang ateis, malah sebaliknya. Ekonomi mereka lagi meroket dan bait suci itu bergelimangan banyak harta yang luar biasa. Kalau kita lihat dari luar, wow, ibadah mereka tuh sangat luar biasa. Persembahan jalan terus, bait Allah nggak pernah sepi. Tapi realitas internalnya beda jauh, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan intrik-intrik dan muslihat, penuh dengan kemunafikan, sombongan, dan formalitas yang kosong. Mereka melakukan semua gerakan keagamaan dengan sempurna, tapi hidupnya 0%, nol besar tentang ketaatan.
Inilah contoh dari agama yang mati rasa. Tapi di tengah semua kemunafikan itu, ada satu prinsip ilahi yang selalu konsisten yang kita bisa lihat. Bahwa Tuhan gak pernah menghakimi tanpa bicara lebih dulu. Jadi sebelum konsekuensi itu jatuh kepada Yehuda, Tuhan utus Yesaya. Dan yang menariknya, Yesaya ini diutus bukan untuk bikin kebangunan rohani, KKR besar-besaran, musik yang bagus-bagus. Bukan. Tapi dia diutus spesifik untuk mengekspos kondisi batin mereka yang sebenarnya. Ibaratnya Tuhan ngasih cermin dulu sebelum memberikan palu keadilannya. Dan ini luar biasa. Nah, ini bawa kita ke bagian yang kedua, paradoks pengerasan hati. Ketika firman membutakan, wah, kok bisa? Ini adalah momen di mana interaksi kekudusan Allah dan respon manusia jadi agak menakutkan. Betul, kita coba lihat. Buat benar-benar paham, kita harus tahu apa arti kata hati atau lev bahasa Ibraninya. Dalam pola pikir Ibrani kuno pada waktu itu, hati itu bukan sekedar pusat emosi atau perasaan, tapi hati adalah pusat pikiran, kehendak dan juga keputusan moral kita. Jadi waktu teks ini ngomong tentang mati rasa atau pengerasan hati, itu bukan berarti mereka kurang pintar atau kurang paham secara intelektual. Tapi ini murni sikap keras kepala dari kehendak manusia yang secara sadar menolak kebenaran. Dan proses pengerasan ini itu bukan langsung jadi, tapi pelan-pelan terjadi. Kita dengar firman, lalu kita dengar dan gagal bertindak. Lalu selanjutnya, hasilnya hati kita jadi makin tebal dan berat untuk melakukan. Ini proses yang mengerikan karena memang gak keras. Jadi setiap hal kecil ya atau hal-hal yang kita lihat ini adalah dosa yang kita biarin. Setiap pesan teguran yang kita dengar terus dibalas. Kita kasih teguran, dibalasnya nanti aja deh. Itu gimana? Mungkin hati kita ini mungkin lebih berat, lebih tebal, dan lebih kebal dari sebelumnya. Ini yang membuatnya. Kalian tahu, ratusan tahun kemudian, Yesus Kristus mengutip ayat yang sama persis dari Yesaya pasal 6 ini. Mendengar tapi tidak mengerti. Melihat tapi tidak memahami. Yesus pakai konsep ini di perumpamaan-perumpamannya. Kenapa? Karena dia tidak sedang menciptakan ketidakpercayaan. Sama seperti Yesaya, Yesus pakai kebenaran untuk mengungkapkan isi kondisi hati yang awalnya itu udah keras. Kebenaran itu apa ya kayak kebenaran itu kayak alat scanner ya. Itu yang mengekspos yang sesuatu yang tersembunyi. Ilustrasi itu tuh kayak menarik kalau ngejelasinnya. Jadi coba kita lihat ya, mata yang sehat sama mata yang sakit waktu kena cahaya. Buat mata sehat, cahaya itu bikin penglihatan jadi jelas dan menuntut jalan kita oke. Tapi buat mata yang sakit, cahaya yang sama persis bakal kerasa menyilaukan. Biasanya kalau kita nyetir ya, wah udah malam gitu ya, gelap pakai lampu dari arah berlawanan mobil pakai lampu. Wah, itu silau menyakitkan mata. Biasa tuh yang sakit silinder. Nah, itu buat orang mata yang sakit itu bisa membutakan. Terang itu bisa membuat sakit banget. Masalahnya bukan di cahayanya, tapi di reseptornya. Terang itu selalu mengekspos dan selalu membuka dan menerangi aslinya kita. Buat jiwa yang sudah buat jiwa yang kayak sudah terdesensitifikasi atau sudah terpapar tapi terasa biasa saja karena tidak melakukan dan tidak merespon dengan tindakan, ini justru akhirnya ini justru akhirnya kelihatan.
bahwa kita boleh melihat ini sudah hal yang melihat kebenaran itu sudah kayak penghakiman akhirnya. Dan kita lihat bagian yang ketiga, pemurniannya Tuhan. Dan ulasan ini itu bukan berarti ada kehancuran di penghakiman aja, tapi kita lihat solusinya di mana ada hal yang menjadi titik balik. Teks aslinya bilang begini, tunggulnya akan menjadi benih yang kudus. Coba bayangin, ada satu pohon raksasa, pohon besar yang mewakili bangsa Yehuda. Pohon itu ditebang habis karena mereka gak taat. Tapi kalau dilihat dari luar, di atas permukaan tanah, kelihatannya udah mati tuh, udah nggak ada pohonnya, selesai. Cuman sisa tunggulnya itu bagian bawah. Tapi keajaibannya ada di bawah tanah. Di akar-akarnya yang nggak kelihatan itu. Kehidupan masih mengalir. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah zera, yang artinya benih atau keturunan. Ini adalah simbol dari sisa umat yang dipelihara Tuhan dan sebuah janji kepada Musa. Dalam kita konteks ini, kita lihat dalam sisa-sisa itu. Ini juga kita lihat dari remnant atau sisa-sisa. Dan ini adalah hal yang luar biasa, krusial di dalam sejarah. Dari bangsa yang kelihatannya sudah hancur, hancur. Dari benih kudus ini akan muncul langsung di dalam kemunculannya. Dan itu di dalam Kristus. Setelah apapun situasinya, Tuhan itu selalu menyisakan umat yang setia. Jadi intinya, penghakiman itu sebenarnya adalah katalis yang kuat banget buat pemurnian spiritual. Hukuman Tuhan itu nggak pernah membatalkan janji-janjinya. Justru proses penebangan pohon tadi adalah cara Tuhan untuk menyingkirkan bagian yang benar-benar disingkirkan, yang udah mati, dan memurnikan bangsa itu. Tujuannya apa? Supaya sisa yang kelihatan dan setia tadi, si benih yang murni ini, bisa bertahan hidup dan membawa keselamatan. Sekarang kita mau mulai mendengar yang terakhir ini di dalam versus ketaatan yang sejati. Dan ini bagian dari semua secara kita tarik ke hidup kita yang kekal. Ke kebiasaan kita di dalam digital, dan kita bisa lihat ada hal yang berbeda yang jomplang loh. Mendengar pasif itu kayak kebiasaan kita sehari-hari. Scroll layar terus-terusan, dengerin obrolan rohani sambil lalu, cuma numpuk konten tanpa tujuan. Tapi di sisi lain kata Tuhan, syama, itu berarti mendengar dengan niat yang aktif. Ini menarik loh, mendengar dengan niat yang aktif. Artinya apa? Artinya apa? Untuk taat. Ini bukan cuma suara yang masuk ke kuping, tapi menerima pesan yang langsung untuk menuntut perubahan yang seketika bisa terjadi. Beda banget. Sekedar tahu, sekedar benar-benar mau diubahkan. Ini jadi kita lihat poinnya adalah dari semua bahasan hari ini, yaitu ada tiga. Pertama, firman itu nggak pernah netral. Pasti selalu bawa dampak. Yang kedua, pengerasan hati itu proses yang bertahap karena kita sering nunda-nunda respon. Dan yang ketiga, di tengah dunia yang makin kebas ini, Tuhan masih memelihara kita yang merespon dengan hati yang tulus, yang syama, yang lembut. Sebagai penutup, saya kasih satu pertanyaan. Kebenaran itu nggak pernah netral. Jadi konten spiritual apapun yang bakal kalian dengar, baca atau tonton habis ini, apakah itu bakal melembutkan hati kalian karena kalian meresponnya, atau justru bakal bikin hati kalian makin keras karena kalian mengabaikannya lagi. Pilihan buat sekedar dengar atau benar-benar syamah melakukan, itu ada di tangan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.